Berawal dari kebun, lalu punya hasil produksi, lalu bingung kemana dipasarkan, lalu muncul ide baru. Ya, kenapa nggak produksi kacang aja? Saya kan Oke. punya wadahnya, punya pisang oleh-oleh. Ya. Gitu. Akhirnya kita mencoba pertama kali produksi kacang. Ya, buat sobat ALC, pokoknya yang nonton buat anak-anak milenial, jangan lupa, jangan takut, jangan gengsi sebelum ke pertanian. Om Swastiastu Sobat Aji, dimanapun berada, Ade Yulia masih di Krisna Oleh-oleh Bali. Dan kali ini kita akan menyaksikan lagi kesibukan Aji Krisna yang akan kedatangan beberapa tamu spesial. Wah, hari ini banyak banget nih ya yang kayaknya ingin bertanya-tanya kepada Aji tentang kesibukannya, kemudian di masa pandemi ini apa yang dilakukan, dan katanya ada yang spesial juga terkait dengan pertanian. Kira-kira siapa ya yang akan datang dan akan berbicara lebih banyak tentang apa? Penasaran nggak sih Sobat Aji? Harus penasaran dong ya. Saksikan di Krisna Oleh-oleh Bali YouTube channel. Ciao! Selamat pagi, terima kasih buat sahabat ALC. Kita bicara sebelum pandemi dan setelah Sebelum pandemi. Ya. Kita bicara kalau sebelum pandemi di 2019, ya bisnis kita ya sangat bagus. Sangat bagus. Nah, kebetulan di 2018 kita ada proyek, 2019 kita membuka, mungkin Pak Baskara tahu kita ada meluncing tiga outlet sekaligus di 2019, Krisna Gianyar, Water Park Singaraja, dan Krisna Bypass yang paling mewah, 4 lantai, 2019. Betul. Kita buka jalan 10 bulan pandemi. Ya. Gimana nggak terpukul ya? Begitu kita bicara lagi masalah SDM karyawan kita sebelum pandemi itu 2.500. 2.500. Angka yang tidak kecil. Ya, bahkan mungkin boleh dikatakan Krisna di Bali itu karyawan yang paling terbanyak adalah Krisna Oleh-oleh Bali. Dan yang kedua adalah pembayaran pajak tertinggi dari Krisna di Bali. Nah, artinya setelah pandemi bulan Maret. Ya. Bulan Maret itu bertepatan dengan ulang tahunnya Ji juga. 5 Maret. Hari nyepi. Setelah nyepi masuk lockdown. Lockdown. Nah, dari bulan Maret itu kita berpikir, wah, paling bulan 4 udah selesai. Ikatan emosional yang lama ini sudah dibangun, baik dengan para pelaku UMKM, para mitra destinasi, terlebih-lebih kepada karyawan, dirawat sedemikian rupa. Ya, karena Krisna itu besar karena berkat UMKM dan karyawan juga. Nah, begitu karyawan dirumahkan, kalau usaha untuk makan mungkin untuk 5 tahun masih lebih cukup, tapi karyawan untuk makan besok. Jadi kuncinya ini menempatkan karyawan sebagai capital atau aset yang nomor 1 malah dalam hal ini menggunakan Krisna. Yang kedua, Aji menempatkan pelaku UMKM, para partner Aji itu juga yang prioritas, yang menjadi aset prioritas dari pembangunan Krisna ya. Lanjut nih. Ya, makanya seperti kemarin ya, kita ketemu dengan UMKM, ada pembayaran supplier. Nah, kemarin kan tanggal 2, buat ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya, UMKM, supplier semuanya, kita 1 bulan ini udah cukup ramai. Nah, 1 bulan ini cukup ramai, bahkan udah di angka 80% yang kemarin ini. Oke. Ya, tapi karena besok ada peraturan dari pemerintah, ada PPKM, mau nggak mau, ibu, para UMKM dan supplier harus bersabar. Ya, kita cari jalan tengahnya lah. Artinya kita dukai, kita bersama. Di masa pandemi itu ada berapa produk yang dibuat? Ya, kita bicara masa pandemi. Awalnya berkebun dulu. Setelah berkebun, hasil panen ada kacang. Oh gitu. Nah, kacang ini bawa kemana? Udah, kita sepakat. Hasil kacang ini laku, tidak laku, 50% kita sumbangkan ke masyarakat. 50% disumbang. Ya, karena kalau dijual nggak ada yang beli di masa pandemi. 50% kita sumbangkan untuk masyarakat kita. Dan petani dulu yang utama, lalu masyarakat. 50% lagi kita bagi-bagi buat tim. Oke. Nah, kalau dibagi nanti kita
gimana nih kan sering bertani, nanti keluarga kita di rumah akan nanya, Iya, "Oh, iya, setiap iya. hari berkebun hasilnya di Hasilnya mana?" mana? Oke. Udah saya punya ide, kita produksi kacang. Oke. Nah, kita Artinya produksi. berawal dari kebun, lalu punya hasil produksi, lalu bingung kemana dipasarkan, Ya. lalu muncul ide baru. Muncul ide baru. Ya, kenapa nggak produksi kacang aja? Saya kan Oke. punya wadahnya, punya Ya, pisang oleh-oleh. ya, gitu. ya. Akhirnya kita mencoba pertama kali produksi kacang. Ya. Produksi kacang, setelah itu, nah sedangkan kalau kacang itu masa expirednya lama. Oke, Setahun sampai 2 ya. tahun. Kalau kacang itu ternyata masa expirednya lama, setahun sampai 2 tahun. Ya udah, kita ke kebun kacang aja gitu. Iya, Kita iya. agak gampang lah untuk Oke, pemasaran. oke. Ya, yang di awal kita produksi kacang. Nah, setelah produksi kacang, belum 1 bulan, kita punya restoran yang dulunya sebelum pandemi omsetnya di bawah 200 juta. Ya. Sedangkan begitu kita produksi dari hasil panen kacang, kita produksi kacang, Ya. omset kita 1 bulan itu bisa 300 juta. Gila nggak? Iya kan? Karyawan cuma 12 orang. Iya, iya. Kalau waktu sebelum pandemi, restoran 40, karyawan 45 orang. Omset cuma 200. Cuma 200. Oh, Nah, tapi oh. ini pandemi loh. Pandemi Ya. omset kita kacang 300 juta. Ya. Waduh, udah kita tolong kacang. Oke. Kita besarkan produksi kacangnya. Ya, Hanya restoran kita tutup. Itu yang pertama, Oke, produksi oke. kacang ajik. Ah, Nah, setelah produksi kacang ajik, kita berpikir lagi. Nah, sedangkan di masa pandemi ini orang pasti akan tetap beli oleh-oleh. iya, Oleh-oleh yang paling diutamakan apa? Pasti camilan, iya, kue. iya, Ya, kalau passion, packen mungkin nomor 2. Oke. Udah, kita buat aja beli banana, buat pai susu ajik. Pai susu. Ya, pai susu ajik. Yang ini? Nah, ada di yang tadi yang dimakan. Ini bakpia ajik. Nah, Oh, iya, oke. kita buat pai susu ajik, bakpia ajik. Oke. Pai susu ajik, bakpia ajik, sama pia kukus. Ada 3. Oh, pihak kukus ya. Kita Oke. langsung di masa pandemi kita launching. Oke. Nah, itu dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian penjualannya bagus. Dan sekarang Pak Baskara ya, penjualan yang paling best seller di Krishna itu adalah pai susu ajik. Kira-kira beli pasangan. Mana yang lebih stabil nanti? Ya kalau untuk jangka panjang pasti pertanian ya. Pertanian karena kan kedepannya kan pertanian lahan kita pasti akan seperti sulit ya. Nah, cuman kan permasalahan pertama di pertanian itu adalah kendalanya air. Di awal itu kan butuh modal. Nah di sini harapan saya kepada pemerintah, orang banyak ingin kembali ke pertanian, tetapi modal yang di awal yang sangat dibutuhkan, terutama apa? Air. Air itu dia bisa cari buat air, terus dia butuh biaya untuk buat sumur. Karena ini contoh, kita lahan 23 hektar, kita kan sudah termasuk punya lahan, Ya. artinya modal ada. Bikin sumur 8 sumurnya mikir juga nih masa pagi. Iya. Berapa biaya kos yang dibutuhkan? Nah itulah yang dibutuhkan petani. Dan yang terpenting tentu saja mesti ada partisipasi pemerintah, stakeholder terkait sehingga gerakan kita menjadi sebuah gerakan yang terintegrasi. Demikian bincang-bincang atau dialog kita dalam IC Talk hari ini bersama Aji Krishna. Jadi ada closing statement yang Aji ingin sampaikan kepada anak muda. Ya buat sobat ALC, pokoknya yang nonton buat anak-anak milenial jangan lupa, jangan takut, jangan gengsi turun ke pertanian. Karena buktinya ini yang punya Krishna aja ke pertanian, nggak pernah malu, nggak pernah gengsi. Oke. Karena pertanian itu penghasilannya sangat tinggi kalau kita betul-betul turun langsung ke pertanian. Sekali lagi buat anak-anak milenial, jangan takut, jangan ragu lagi. Ayo kita bangkit, bangun pertanian kita. Terima kasih. Atau kita semua tahu Aji Krishna itu kan tokoh fenomenal Bali. Dia ini adalah inspirasi bagi semua orang, termasuk anak muda. Kehadiran ILC Talk di sini adalah ingin mengangkat sebuah tema yang bersumber dari Aji. Bagaimana dia menghadapi masa pandemi yang begitu sulitnya, lalu inovasi-inovasi apa yang dia lakukan, kemudian yang terpenting sinergi apa yang dilakukan oleh Haji bersama Krishna Group-nya dengan berbagai pihak, dalam artian bersinergi menjawab atau mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Itu sih kurang lebih. Dan Sobat Aji, itu dia tadi kunjungan dari teman-teman Bali Portal News dan juga dari Agro Learning Center. Jadi dalam percakapan itu pasti Sobat Aji juga bisa mengambil nilai-nilai positifnya
seperti harus tetap semangat dalam melakukan usaha. Apalagi banyak nih Sobat Aji yang udah komen ya, lagi berusaha juga ingin seperti Aji Krishna. Semoga bisa menjadi orang-orang yang sukses. Apalagi yang mau jadi petani. Jangan khawatir, jangan menyesal. Jadi petani juga keren seperti Aji Krishna nih yang sekarang sudah merambah dunia pertanian. Dan sebentar lagi Aji juga akan merilis produk baru yang berhubungan juga dengan pertanian. Kira-kira apa? Ingin tahu dong ya keseruan lainnya. Jadi harus terus disaksikan Krishna Oleh-oleh Bali. Buat yang mau komen, mau kasih saran ke kita, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh Aji lagi di masa seperti ini biar Sobat Aji juga makin semangat? Silahkan tulis di komen, nanti akan dibalas dan dibaca langsung oleh Aji loh. Wow, keren banget kan? Sampai di sini dulu keseruan video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada Yulia dan Hendra pamit. Ciao. Jaga kesehatan ya.